musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dibaca kembali nazam di atas yang berisi syarat-syaratnya wudu. Syurutu wudu'il mar'i ashrun fahakaha muraddabatan fi tayyirin muhallabi hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha wa haidin wa diman'in kasam'in murakkabi wa ma'un tahurun wa i'tiqadu faridatin wa irfanu kaifil ma tahaqquqi wajib mujibi kadzaka dukhulul waqti lakin khussala bidi hajatin qaddama inda taqarrubi. Syarat-syarat wudu ada 10. Seluruhnya berada di dalam sahih ini. Pertama hudatun, yang kedua tamyizun, yang ketiga faqdu nifasiha, yang keempat haidin, yang kelima ziman, yang keenam ma'un tahurun, kemudian i'tiqadu faridatin, kemudian irfanu kaifin, kemudian tahaqquq mujib, terakhir kadzaka dukhulul waqti. Pertama hudatun, syarhu dzalika, penjelasannya hal itu. Apa yang dimaksud hudatun dalam syair di atas? Al-hudatu huwal islamu. Hudat artinya Islam. Jadi syarat wudu yang pertama Islam. Wa tamyizun yang dimaksud huwa ma'rifatut taharati minan najasati bil ma'i, mengetahui cara bersesuci dari najis pakai air. Tahu caranya bersesuci dari najis pakai air. Yang ketiga faqdun nifasi, tidak nifas. Huwa adapun faqdun nifas antakun al mar'atu, ada siapa perempuan tahiratan minan nifasi, adalah suci dari nifas. Kalau perempuan dia suci dari nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Kemudian wa faqdul haidi artinya tidak haid. Huwa adapun faqdul haidi antakun al mar'atu, ada siapa perempuan tahiratan minal haidi, suci dari haid. Orang haid ngada wudu tak sah wudu. Kemudian wa faqdu ziman'in, tidak ada penghalang. Huwa adapun faqdu ziman'in artinya adamuma, tidak adanya sesuatu yamna'u, yang menghalangi wusulal ma'i, kepada sampainya air ilal basyarati, ke kulit.
tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya kasami seperti lilin, wal wasahi dan kotoran. Alladzi bidzuhri yang ada di kuku. Kotoran sebode ning ibu bana pokok. Warromasi dan romas alladzi bil aini yang ada di mata. Romas ni kata mata bila wal ma'ut tahuru kemudian air yang menyucikan. Harus dengan air yang menyucikan. Wa huwa adapun al-ma'ut tahur alladzi yarfa'ul hadasa adalah yang menghilangkan hadas ya. Air yang bisa menghilangkan hadas sekaligus bisa menghilangkan najis. Selanjutnya wa'tiqadul fardiyati, meyakini kefarduan. Huwa adapun i'tiqadul fardiyah, yang dimaksud i'tiqadul fardiyah alla ya'taqidah adalah tidak beriktikad siapa orang, tidak berkeyakinan siapa orang bil fardi dengan fardu, tidak berkeyakinan as-sunnata akan sunnah. Apa yang berstatus sebagai fardu tidak diyakini sebagai sunnah. Katakanlah niat itu fardu, jangan sampai meyakini niat itu sunnah. Membasuh wajah adalah fardu, jangan meyakini bahwa membasuh wajah itu sunnah. Sama dengan di dalam sholat kan. Di dalam sholat kan ada fardu, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang bukan. Liyumayyiza al-faraidah minas sunani. Liyumayyiza agar supaya membedakan orang, membedakan al-faraidah kepada yang fardu-fardu, minas sunani dari yang sunnah-sunnah, agar supaya membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah, li'alla yantabisa hadza bihadza, li'alla yantabisa agar supaya tidak campur hadza apa yang ini bihadza dengan yang ini, agar supaya tak campur ini dan ini fardu, ini sunnah. Kemudian syarat kemudian wa irfanul kaifi, mengetahui cara. Huwa adapun irfanul kaifi, an ya'rifah tahu siapa orang, kaifiyatahu kepada caranya wudu, tahu tata caranya wudu. Fayaf'aluh maka melakukan orang, melakukan ala wad'ihi syar'iyyih, atas sesuai dengan ketetapan syar'inya, sesuai dengan ketetapan syar'inya. Cara-caranya apa disebut dia ada. Syarat kemudian wa tahaqqul mujibi, meyakini mujib. Mujib ini artinya sesuatu yang menyebabkan orang harus berwudu. Wa huwa adapun mujib, wujudul hadasi adalah adanya hadas. Agar supaya wudunya orang itu sah, dia harus punya keyakinan bahwa dia sudah hadas, bahwa dia tak anti wudu.
harus punya keyakinan bahwa dia ta'andi wudu, yakni sedang hadas. Falau syakkah, maka kalau ragu siapa orang, saya ini masih punya wudu apa enggak, ragu, fatawaddo'ah, lalu dia berwudu ihtiyatan, untuk berhati-hati, demi untuk berhati-hati karena dia ragu lalu berwudu. Summa tayaqqanal hadatsa, setelah wudu kemudian dia yakin hadas. Setelah ngalah wudu lalu yakin bahwa sebenarnya tadi itu saya tak punya wudu. Lam yasihha wudu'uhu, tidak sah apa wudunya orang. Orang ragu apakah ia masih punya wudu ataukah sudah hadas. Demi untuk ihtiyat berhati-hati lalu dia berwudu. Ternyata setelah berwudu dia tahu bahwa sebenarnya tadi itu dia hadas, maka wudunya ini tidak sah. Ditaraddudihi, karena ragunya orang. Supaya yakin bahwa dia itu tidak punya wudu, ya gampang caranya, tekuk si berdua kena kawan tak ada wudu. Tapi kalau orang itu yakin suci kemudian masih berwudu, namanya tajdidul wudu, tak masalah. Li'annahu wa qad zalat ad-daruratu bitayakkuni, sementara sudah hilang apa darurat dengan adanya keyakinan. Wudukhulul waqti, dan masuknya waktu, ini syarat yang ke-10. Berwudu harus setelah masuknya waktu. Wahwa adapun masuknya waktu, wahwa adapun waktu sholati adalah waktunya sholat. Walau nafilatan, walaupun sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah kan, sholat sunnah duha kan pada waktuna. Agar supaya sah wudunya dilakukan setelah masuk waktunya. Wa hadza fi wudu'i daimil hadasi, adapun hal ini menyangkut wudunya daimil hadas, orang yang terus menerus hadas. Artinya yang harus berwudu setelah masuk waktu itu tidak berlaku umum, hanya khusus orang yang daimul hadas, orang yang selalu hadas, misalnya karena selalu keluar kencing, selalu keluar darah. Orang yang seperti itu harus berwudu setelah masuk waktu. Mun orang normal wudu mungkin ikut akisa tak apa. Li'annahu lid-darurati, karena sesungguhnya wudu tersebut, li'annahu, karena sesungguhnya wudu daimil hadas, lid-darurati adalah karena darurat, dalam kondisi emergensi. Dimaafu meskipun terus keluar kencing, meskipun terus keluar darah. Wala darurata qabla dzalika, dan tidak ada darurat sebelum itu. Kalau sebelum masuk waktu, di mana daruratnya? Kaman, seperti orang, bihi, yang pada orang, salah subaulin, adapun selalu keluar kencing. Salah senika bisa selalu keluar kencing, au madhin, atau selalu keluar madhi, au wadiyin, atau selalu keluar wadi. Ada baul, ada madhi, ada wadi. Kencing sudah kita kenal, sangat kenal kencing. Setiap hari orang kencing.
Mati belum tentu dalam seminggu keluar mati. Apalagi wadi. Mati itu keluar biasanya di saat orang sedang bersahwat tapi tidak mencapai puncaknya yang keluar mati. Wadi biasanya sesuatu yang keluar ketika orang mengerjakan hal-hal yang sangat berat. Wa kamustahadatin, dan seperti perempuan mustahado. Ini contoh-contohnya daimul hadas, orang yang selalu keluar darah. Wa yustaratu waslu farjihi wa dzakarihi qabla taharat, dan disyaratkan apa membasuh kemaluannya dan zakarnya sebelum bersesuci bagi daimul hadas ya. Sebelum berwudu ya bersihkan dulu zakarnya, farjinya ya kan? Kemudian pakai softtek mungkin, lalu berwudu. Wa makna indat taqarrubi, adapun makna daripada indat taqarrubi kan berada di atas. Bidi hadasin qaddama indat taqarrubi, ketika bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ai inza fi'lil qurbati, artinya ketika melakukan barang kurba. Kurba ini sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ai at-ta'ati, maksudnya ta'ah. Yang dimaksud kurba adalah ta'ah. Wal muradu minha, adapun yang dimaksud daripada kurba di sini al-wudu, adalah wudu. Jadi indat taqarrubi, ketika berwudu maksudnya. Intaha kalamun muniri bi ziyadati idahin, sampai di sini kalamnya Asy-Syaikh Al-Muniri dengan tambahan penjelasan. Wa in kana alaihi, jikalau ada alaihi pada orang, ai al-adami al-hayy, yakni anak Adam yang hidup. Ya maksudnya jikalau ada pada orang janabatun, adapun janabah, jikalau seseorang itu sedang janabah, akibat apa janabah itu? Min mujama'atin, dikarenakan jima. Hasalalahu maniyun aula, terjadi baginya mani atau tidak. Kalau sudah jima tidak ada perbedaan apakah keluar mani atau tidak, pakun janabah. Keluar atau tidak, kalau sudah begitu ya dengan sendirinya janabah. Kapan jima itu terjadi? Bitawyibil kamroti, dengan memasukkan kamroh, pucuk zakar, konjon zakar, dengan memasukkan kamroh. Min wadihin, dari orang yang jelas kelaki-lakiannya. Manusia itu ada yang wadi, ada yang non wadi, ada yang jelas kelaki-lakiannya atau keperempuannya, ada yang jelas ya, ada yang tidak jelas kelaki-lakiannya dan keperempuannya. Orang yang tak jelas kelaki-lakiannya atau keperempuannya biasanya disebut banci. Pada dasarnya manusia itu hanya dua, banci itu tidak ada. Kalau tidak laki-laki ya perempuan, kalau tidak perempuan ya laki-laki. Yang disebut banci itu adalah orang laki-laki yang tak jelas kelaki-lakiannya, atau dia perempuan yang tak jelas kelamin perempuan. Dengan memasukkan pucuk zakar min wadihin, dari orang yang jelas kelakiannya, menjelaskan jelas itu zakar ya. Mun tak jelas laki berarti bunyi zakar ongkuan, zakar palsu.
dimasukkan farjan wadihan kepada farji yang jelas. Farji ku apa benih? Farjan wadihan ke dalam farji yang jelas. Kuburan au duburan, baik kubur maupun dubur. Kubur ini lubang depan, dubur ini lubang belakang. Kedua-duanya sama-sama bernama farji. Farji ini kan boleh coba lubang ada ending ini. Dendeng laki inyamai farji dia karena bedolobeng pada bedolobeng. Walau lisamakatin wa mayyitin, walaupun miliknya ikan dan orang yang sudah mati. Masa akidah ke orang sipun mati pada bayi bisa junub dia. Masa akidah koceng. Wa in kana nasiyan aw makrahan, meskipun ada orang itu lupa atau dipaksa. Pakun junub dia. Aw kana 'ala dzakari khirqatun kasifatun. Atau meskipun ada pada zakar khirqatun kasifatun, adapun kain yang tebal. Zakar bentuk kain setebal imasuaki kafadi pada junub dia. Walau kana fi qasabatin, bahkan walaupun ada zakar berada di dalam qasabah pipa. Bentuk ban pipa tantona ban pipa besi ban pintasi bodoni kan. Menikah tak mungkin. Orang itu junub akibat jima, au khuruji maniyin, atau karena keluar mani. Setiap jima mesti melahirkan janabah, baik keluar mani maupun tidak keluar mani. Keluar mani juga menyebabkan janabah, baik melalui jima maupun bukan. Keluarnya mani kemana? Ila zahiril kamroti, ke bagian luarnya kamroh. Kamroh makna pun boleh kita pujuk zakar. Sampai keluar kata nikah wa farjil bikri, dan kepada bagian luarnya farjinya perawan. Farjinya perawan. Kan pun bunyi paraban di sabuluna paraban maksudnya. Wa ilama, dan keluar kepada sesuatu yalharu yang tampak inda julusis sayyibi, ketika duduknya orang yang janda duduk ala qadamaiha, atas kedua kakinya janda. Ketika perempuan janda itu duduk, ada bagian-bagian yang tampak. Kalau mani keluar dari situ, berarti dia menjadi junub juga. Yang dimaksud mani ini, mani yang mana? Ay mani saksi nafsihi awwala marratin. Artinya maninya seseorang sendiri, mani nasibi. Mani saksi nafsihi, maninya orang itu sendiri, awal marratin, pertama kali, sekeluar pertama kali. Maksudnya mun berjaman ni keluar mereka ni kayak masuk aki boleh, pas kalau boleh ini kan nyaman bukan pertama kali. Aw mani rajuli min imra'atin, atau maninya laki-laki yang kedua dari perempuan. Wutiat, yang diwati perempuan, si kuburiha, di kuburnya perempuan. Awis tadkhalathu, atau memasukkan perempuan kepada mani. Waqad qadat sahwataha, sementara dia sudah menunaikan syahwatnya.
melampiaskan syahwatnya, menunaikan syahwatnya, bisa jimai dengan jima itu, awil istiqoli atau dengan memasukkan mani. Mun orang bini kan dadak mani lagi. Yang keluar itu bukan mani itu tapi cairan. Yang punya mani itu laki-laki. Manusia terjadi dari pertemuan mani laki-laki dan ovum perempuan. Ovum perempuan. Ovum perempuan itu setiap saat keluar dari sarangnya ke dalam rahim. Kalau tidak bertemu dengan mani, maka dia kemudian menjadi darah. Keluar mani dari perempuan yang dimaksud maninya laki-laki yang sudah diwati oleh seorang laki-laki dan dia sudah melampiaskan syahwatnya dengan jima itu. Itu juga melahirkan janabah. Binaumin dengan sebab tidur, atau selain tidur. Jadi janabah itu terjadi yang pertama akibat jima, yang kedua akibat keluar mani meskipun tanpa jima. Keluar mani binaumin dengan sebab tidur, amimpi berarti aghairihi atau dengan selain tidur. Ngabasiki orang direnung dengan begitu mendalam pas keluar junub dia kan. Jikalau seseorang itu punya janabah akibat jima atau akibat keluar mani tanpa jima, lazimahu ini kajauh jauh. Jikanya ada di atas, lazimahu maka wajib kepadanya wasdu jami'i badanihi apa membasuh seluruh tubuhnya. Artinya mandi, wajib mandi. Min sa'rotin apa itu? Berdetan. Boleh baca. Coba. Min sa'dihi dari bulu-bulunya orang. Bulu-bulu termasuk rambut bulu. Biasanya bulu sebenarnya cetek nyamana ubu. Walau lihyatan kasifatan walaupun berupa jenggot yang tebal. Jenggot setebal juga kotu ibasoi. Ma'adan nabita selain yang tumbuh. Selain bulu yang tumbuh fi nahwi ainin di dalam semisal mata wa amfin dan hidung berhobu tumbuh dalamnya mata atau dalamnya elong tak wajib dibasuh wa intala meskipun panjang. Kadang bulunya elong lancang. Jadi wajib membasuh seluruh badannya, baik yang berupa bulu-bulu, wabasyaratin dan yang berupa kulit. Hatta al-fari termasuk kuku. Wa ma tahtaha dan sesuatu yang ada di bawah kuku. Wa ma dhahara dan sesuatu yang tampak. Min sibahin dari lubang telinga. Lubang elong sepadang keluar. Yabas padang termasuk sewajib dibasuh ketika mandi janabah. Farji mur'atin dan juga farjinya perempuan. Inda julusiha ketika duduknya perempuan. Ala qudamaiha atas kedua kakinya perempuan. Apa yang tampak dari farji perempuan ketika dia duduk di atas kedua kakinya itu wajib dibasuh juga. Jadi mandi tak 7 sekali mancung mungkin tak ada pakai itu. Wasukukin dan pecah-pecah sebadan badan
Wa ma tahta kulfatin dan sesuatu yang ada di bawah kulub. Kulub ni kata tadi bahasa Indonesia kulub. Wa ma dan sesuatu, wa mimma dan sesuatu basyarahu yang bertemu kepada ma. Al-qat'u apa memotong, min nahwi amfin dari semisal hidung, judi'a yang dipotong. Bodoh elong dipotong. Apa bagian-bagian yang dipotong itu wajib dibasuh. Artinya sisa hidung dari apa yang dipotong wajib dibasuh. Wasairi ma'atifil badani dan semua pet-lepeta badan, lipatan-lipatan badan. Wa mahal iltiwaihi dan tempat terbelitnya badan. Pokoknya seluruhnya harus terkena air. Kenapa kok harus sampai itu? Lihululil hadasi, karena bersarangnya hadas. Karena bersarangnya hadas yang dimaksud hadas besar, bersarang bikulil badani pada seluruh badan. Jadi satu jana junub ki, jana junub, sokona junub ki. Ma'a adamil masyakkoti, di samping tidak adanya masyakkah, tidak adanya kesulitan. Biasanya kalau sulit kan tidak dipaksa, ini kan tak sulit. Di nudratil wusli karena jarangnya mandi. Mandi terbilang jarang dibandingkan dengan wudhu. Mandi besar itu belum tentu setiap hari kan. Kalau wudhu itu bisa saja berkali-kali dalam sehari semalam. Oleh karena itu apa yang dipaksa dalam wudhu tidak dipaksa di dalam apa yang dipaksa di dalam mandi tidak dipaksa di dalam wudhu. Jadi wajib membasuh seluruh badan ma'aliyati raf'il janabati beserta niat menghilangkan janabah. Nawaitu ghuslan li raf'il janabati. Saya niat mandi untuk menghilangkan janabah atau li raf'il hadasil akbari. Wa yadkhuluh dan masuk fiha di dalam janabah nahwu haidin apa semisal haid alaiha atas perempuan keaksihi seperti sebaliknya. Artinya kalau orang haid kemudian niat menghilangkan janabah bisa juga karena haid itu masuk di dalam janabah. Atau sebaliknya perempuan niat menghilangkan haid padahal junub biasa bisa saja sama-sama hadas besar kan. Afadahu Ibnu Hajar memberikan keterangan kepada hal itu. Siapa Ibnu Hajar? Wajib juga al-ghuslu aidan dan wajib apa mandi juga alal mar'ati atas perempuan lihaidin karena haid lepas haid, wanifasin dan karena nifas lepas nifas, wawiladatin dan karena melahirkan. Ada darah nifas, ada darah wiladah. Darah wiladah itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, namanya wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan sampai berhari-hari yang pada umumnya 40 hari. Walau li alaqatin walaupun berupa segumpal darah, umut watin dan segumpal daging. Jadi untuk wajibnya mandi tidak harus keluar bayi utuh.
keluar segumpal darah atau segumpal daging sudah wajib mandi juga. Kapan mandi itu? Indang kita idzalika, ketika telah terhentinya hal itu. Sudah terhenti haid, sudah terhenti nifas, sudah selesai melahirkan. Ketika terhentinya hal itu, wa iradatin nahwi sholatin, dan hendak melakukan semacam sholat. Jadi yang menyebabkan orang wajib mandi itu karena itu sudah berhenti dan ingin melakukan sholat. Penyebabnya dua. Karena sudah haidnya berhenti, nifasnya berhenti, dan hendak melakukan sholat. Fal wajibu, maka adapun kewajiban, murakkabun minhuma, adalah akumulasi daripada keduanya, inqita dan iradah. Yang mewajibkan orang itu mandi karena dua hal. Yang pertama karena haidnya atau nifasnya sudah selesai. Yang kedua karena hendak melakukan sholat. Kalau ghusli minal janabati, seperti mandi dari janabah. Fala yajibu bil ghusli laha fawran wa in hasalat bizina. Fala yajibu bil ghusli, ini mungkin banyak tanda. Maka tidak wajib apa mandi bagi perempuan dengan segera, walau hasalat, walaupun terjadi apa janabah bizina, dengan zina. Apakah harus segera mandi? Tidak harus, ya. Tidak harus segera mandi dari janabah, tidak harus segera mandi dari haid, tidak wajib segera mandi dari nifas, terkecuali sudah harus melakukan sholat. Wa yanqudu al-wudu'a arba'atun la ghairu, dan membatalkan kepada wudu arba'atun, apa 4 hal, la ghairu, tidak ada yang lain. Artinya yang membatalkan wudu itu 4 atau hanya 4. Yang pertama, al-khariju minal kuburi, sesuatu yang keluar dari kubur. Kubur, lubang depan. Ai kuburil mutawaddi'i, artinya kuburnya orang yang berwudu. Al hayy, yang hidup, al wadhihi, yang wadih, yang jelas. Mutawaddi yang hidup juga. Karena ada mutawaddi yang mati. Orang mati sudah diwudui, ada sesuatu yang keluar, apa batal wudunya? Ya enggak. Ini untuk yang hidup. Awid duburi, atau keluar dari dubur, lubang belakang. Kadzami al-khariji minal basur, seperti darah yang keluar dari tombung. Apa tombung bahasanya? Basur. Wa huwa dahirat duburi la kharijahu, sementara basur itu berada di dalam bagian dalamnya dubur, bukan di luarnya dubur. Darah yang keluar dari basur, di saat basur itu ada di bagian dalam, bukan darah yang keluar dari basur ketika basur itu ada di luar. Cengkak-cengkak keluar tombung kenika. Di saat tombung itu sedang keluar karena hemoroid, lalu darah keluar dari situ, tidak membatalkan wudu, karena berarti tidak keluar dari dalam. Wa kal basuri nafsihi, dan seperti basur itu sendiri. Basur itu sendiri membatalkan wudu. Idza kana nabitan dakhilat duburi, apabila ada basur itu tumbuh di dalam tubuh, fa kharaja, lalu keluar. Duburnya, basurnya tumbuh di dalam, kemudian keluar, batalkan wudu.
Aw zada khurujuhu atau bertambah keluarnya. Tambah rancung. Wa maq'adatil mazhuri dan seperti tombung juga, seperti tombungnya orang yang diare. Orang yang diare idza kharajat bila mana keluar tombung itu. Ala makana sesuai apa dengan apa yang ada. Walau rihan walaupun berupa angin. Min zakarir rajuli dari zakarnya laki-laki. Au kubulil mar'ati atau dari kubunya perempuan. Ini kan tak biasa nih, manusia biasa angin ini kan kalau dari budi. Tapi tak mustahil angin kalau dari zakarnya orang laki, dari farjin orang ini keluar angin. Petan dia udun kayak. Walaupun berupa angin yang keluar dari zakarnya laki-laki atau dari farjinya perempuan. Wabalalan dan walaupun berupa basah-basah, cabecah. Ra'ahu yang melihat siapa orang akan balal alaihi pada zakar, mak becah dia konjok. Walam yuhtamal kaunuhu min kharijin dan tidak punya kemungkinan adanya balal itu dari luar. Melihat ada sesuatu yang basah di ujungnya zakar dan tak mungkin itu dari luar, berarti dari dalam, batal wudhunya. Illa maniyal mutawaddi wahdahu, kecuali maninya mutawaddi sendiri. Al-kharijah minhu yang keluar daripada mutawaddi awalan pertama kali. Fala naqda maka tidak ada batal bihi dengan mani. Keluar mani mewajibkan mandi tapi tidak mewajibkan wudu. Keluar mani mewajibkan wudu tapi mewajibkan mandi tapi tidak mewajibkan wudu. Tapi keluar mani yang keluar pertama kali, bukan mani yang dimasukkan kemudian keluar. Wa yang kudur wudu'a aidan wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana putus. Kenapa? Kenapa? Oh. Okay. Susahnya untuk dimandikan. Kiban boleh biasanya asampung antara yang melahirkan dan nifas. Nifas. Kenika hanya teoritis kan mandi dari wilada kan. Artinya karena ada kemungkinan ada perempuan melahirkan tanpa nifas. Kan ada mungkin. Maka hanya wajib mandi dari wilada kan. Tapi sebiasa kan mari wilada nifas kan. Okay, man. Mandi, misalnya seseorang yang tak segera mandi setelah melakukan hubungan, sampun melakukan hubungan tak segera, orang pas sebut orang. Kenapa mandi tento tadi untuk Iya. Jadi mandi sekalian untuk dua hal. Okay.
pada ban orang junub sambil haid. Ada kemungkinan kan orang haid kan tidak bisa dikumpuli. Tapi menurut Imam Abu Hanifah setelah darahnya ampet meskipun belum mandi sudah bisa dikumpuli. Kan berarti dari satu sisi dia haid, selesai haid, di sisi yang lain junub. Cukup mandi sekalian. Kenapa dikatakan darawina terhadap mandi yang di operasi sesam itu? Darawina itu yang menerima Enten. Bukan keluar dari jalan yang biasa. Ada nifas lagi kan dia? Hah? Ada nifas kalau sesat itu pasti. Keluar dari jalannya. Ini kekutu pengalaman. Jadi keluarnya dari perut, katakanlah, tapi nifasnya keluar dari Jenab tadi bawa apa ada wudu pas jenab. mare wudu pas ngalak maksudnya. Dia wudu kang beni kang kuya salat wudu kang pingala. Kan ngambri anu kan kan itu yang jadi persoalan umpamana lestarena mandi kadinto junub kadinto pas ngalap caranya salat kan wudu pun apa hutan Mare wudu ngalak. engki Dengan sendirinya kan junub. engki Dan segala junub tidak membatalkan wudu. Kan? Tapi masa tak nyecing. Kan bisa tak nyecing kan? Bareng ibu kos ini. Dua lubang keluar sesuatu. Misalnya keluar barang yang berharga misalnya. Kalau emas misalnya. Oh, keluar mamiran. Pada. Betul. Dua orang. Kibani zina cuma tusan. Seorang suami istri karena terlalu besar, besar dan panjang. Setelah itu mati istrinya. Apakah wanita hak apa? Oh itu tapi
ketika mati akibat pula suami yang sudah mendapatkan izin dari Allah kan. Mati akibat pula suami yang memang sudah dapat izin dari Allah. Harus salah lagi kata. Terkait wali kali itu, ampun dijelaskan berkaitan dengan apa bayi yang lahir atau masih hamil sebelum nikah. Jadi untuk ada yang berpendapat selama belum 6 bulan hasil hasil bayi tadi sebelum nikah tetap bisa jadi wali dari ponaan. Dari hubungan sebelum nikah, kemudian sebelum 6 bulan nikah, orang walinya tetap kepada yang yang Ada orang yang hamil dengan sebab zina. Sebab zina. Mereka tahu cak sebab zina. Tidak lagi nah. Kok tahu kalau itu hamil dari zina? Si karena pada tak ada lagi nak hamil dengan dia. Okay. Kemudian ketika kandungan berusia 5 bulan dikawin. Apakah bernasab anak itu dengan laki-laki yang ngawin? Tidak bernasab. Artinya status anak sebagai anak zina tidak berubah dengan sebab pernikahan. Sebelum akad nikah kan sudah tahu bahwa ini anak zina. Kemudian dikawin apa pas ubah statusnya. Jadi walinya tetap wali hakim dari mana betul-betul saya bersangkutan, saya berbuat tadi, saya ngawinin, saya ngambilin. Ribakun anak zina kan tak bernasab dengan bapak biologisnya. Laki-laki yang berzina. Bada anu keputusan MK Sapun Pak Mahfud belum. Namun waktu lanjut kipimin kan, Halo? waktu lanjut kipimin ke mahkamah, Oke. mana bisa lanjut ki, sebelum keputusan. Oke. Bagus ki ya keputusan MK. Artinya bapak biologis itu banyak tanggung jawab keperdataan. Kangkoi bilik nafkah apa kan bagus ki. tentang bayi tabung. Orang biasa, orang Madura, Indonesia ingin mancing di dunia sehingga semuanya hampir dari luar disebutkan kepada seorang wanita. Kenapa termasuk di sini? Dia bukan zina tapi dia tak bernasab. Artinya bayi tabung ini artinya sperma dan ovum dipertemukan di dalam tabung. Spermanya perempuan diambil, ovumnya perempuan diambil, lalu dikawinkan di dalam tabung. Tabung LPG benih. Setelah terjadi pembuahan, sudah bertemu sperma dan ovum, lalu disuntikkan ke dalam rahim. Rahimnya siapa terserah. Kok disuntikkan ke dalam rahim? Karena teknologi belum bisa membuat rahim buatan.
Tahun yang makin bola bodoh. Rahim buatan. Padahal aku bi robot pun bisa, ke baik na banyak rahim buatan tak bisa gitu. Masa ke kenapa kan? Nanti sarang anak zina, jadi spermanya orang lain dalam rahim perempuan tadi. Yang orang yang punya rahim yang dititipi itu ya tidak ada hubungannya dengan itu. Karena dia bukan yang punya ovum. Perempuan yang punya ovum juga bukan dia yang ngandung. Nanti masak ya. Tandi, apa tandi, embu tandi. Kecuali dari hasil pernikahan ada istri yang nggak bisa mandul, nggak bisa Walaupun dengan metode tes DNA misalnya. Maksudnya? Kalau misalnya sampurna dimasuk dari ovum dengan manika itu dimasukkan di tabung, setelah itu disuntikkan ke perempuan lain misalnya, tapi DNA-nya kan itu berhubungan dengan pemilik daripada spermanya yang suami istri. DNA tak bisa dijadikan dasar penetapan nasab. Seperti anak zina kan pasti DNA-nya sama dengan bapaknya, tetap tak bernasab. Kalau punya sendiri ya, contoh seperti saudara Tisra ya, itu kan saudara Tisra ceritanya tidak bisa hamil karena ekornya itu, akhirnya dibagi tabung di luar, lalu dimasukkan lagi. Ya kan? Pada pertanyaan sedikit lah. Artinya uhumnya istri, maninya suami. Lalu bukan di dalam tabung, disuntikkan ke dalam rahimnya istri. Cuma yang ditanyakan hukum melakukan hal itu apa? Kalau punya inul kan, ovumnya inul, spermanya punya suaminya Adam, terus setelah ditabung disuntikan ke inul sendiri itu ya. Inul laki-laki napa bini? Inul adalah saudara. Bini. Jadi memang punya sendiri, tapi ditabungkan lalu disuntikkan ke rahimnya sendiri ya. gimana tentang Maninya suami, uhumnya istri, tapi pertemuan antara sperma dan ovum di luar, di dalam tabung. Bisa saja bernasab kalau seperti itu. Tapi perbuatan seperti itu seharusnya tak dilakukan. Memaksakan diri taruhan di anak. Mengingat pertanyaan sedikit ya, antara wudhu dan yang berhukum tidak mangkat. Orang wudhu di salah satu anggotanya wudhu ada bagian yang tak bisa terkena air. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang itu selain berwudhu harus bertayamum. Tayamumnya kapan? Tayamumnya adalah pada saat sudah sampai waktunya untuk membasuh bagian yang luka. Artinya monselo ke tanah, maka tayamumnya pada saat membasuh tangan. Artinya setelah membasuh wajah dan sebelum mengusap kepala kan. Tapi ada sebagian yang mengatakan bisa diakhirkan tayamum itu lebih gampang. Tayamum ada wudhu atau wudhu sama dengan tayamum. Ada yang berpendapat bahwa kalau lebih banyak yang sehat daripada yang sakit, wudhu saja. Ada yang mengatakan kalau lebih banyak yang sakit daripada yang sehat, tayamum saja. Dua pendapat ini gempang.
Wudhu malolo atau tayammum. Pertama paling melarat. Kita wudhu. Di sini ada luka. Bersoi sesehat. Mari bersoi sesehat. Anu bahasa dianduk, ya kan? Dianduk. Tayammum bahasanya. Pada tayammum baru mengusap kepala, baru membasuh kaki. Saya berulang kali melakukan hal itu. Kita paham kaptina bodore sukan kan mana bi autu itu kan buduna